Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Darul Muhajirin, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur dalam kebaikan, dalam ketaatan. Semoga rezeki ditambah, dibanyakkan, dilancarkan, dimudahkan, dan diberkahi. Semoga anak keturunan kita dijaga, dicerahkan, dan disolehkan masa depannya oleh Allah. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa, kesalahan, kealpaan, dan kehilafan kita dalam ampunan Allah. Semoga kita diundang, dipanggil Allah untuk berziarah kedua tanah suci. Semoga kita semua direzekikan oleh Allah menghembuskan nafas terakhir di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga keistiqomahan kita untuk terus memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini serta bermulazamah dengan ilmu di dalamnya, mengantarkan kemudahan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Kita berada di penghujung bulan Zulhijjah. Dan insya Allah malam ini akan kita dengarkan pengumuman apakah hari Rabu depan mendatang, ya, tanggal 27 Mei ditetapkan sebagai 10 Zulhijjah ataukah hari Selasanya. Ala kulli hal kita menantikan sidang isbat malam nanti. Dan ma'asyiral muslimin, jika hari Rabu 27 Mei ditetapkan sebagai 10 Zulhijjah, artinya hari Senin lusa itu sudah masuk 1 Zulhijjah. Dan ma'asyiral muslimin, bulan Zulhijjah itu dinamakan Zulhijjah. Zu artinya memiliki, Al-Hijjah artinya haji. Disebutlah bulan Zulhijjah karena bulan yang di dalamnya terdapat syariat haji. Bulan Zulhijjah termasuk salah satu dari 4 bulan haram yang difirmankan oleh Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam setahun. Penetapan dalam setahun 12 bulan itu dari awal penciptaan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan itu Allah memilih atau menetapkan 4 bulan haram. Yang kemudian dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapatkan pengabaran bahwa 4 bulan haram itu ada 3 bulan yang berurutan dan 1 bulan yang terpisah. Yang berurutan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian yang terpisah adalah Rajab.
Allah tegaskan pada bulan-bulan haram, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat kezoliman di bulan-bulan haram. Ini berarti hal yang merusak dan menodai kesucian dan kehormatan bulan-bulan haram adalah berbuat kezoliman. Baik itu perbuatan kezoliman terhadap diri sendiri atau perbuatan kezoliman terhadap orang lain. Ma'asyiral muslimin, kalau kita kaitkan dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat yang kedua, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian merusak syiar-syiar Allah dan jangan pula kalian menodai, mengotori kesucian, kehormatan bulan-bulan haram. Perbuatan mengotori, perbuatan menodai kesucian, kehormatan bulan-bulan haram adalah perbuatan kezaliman. Dan penekanan jangan berbuat kezaliman di bulan-bulan haram itu tidak serta-merta difahami bahwa larangan berbuat kezaliman hanya di bulan-bulan haram, tidak mengapa di bulan-bulan lain. Ini keliru tentunya. Tetapi penekanan larangan ini khusus di bulan-bulan haram karena kesucian dan kemuliaan bulan-bulan haram dibandingkan bulan-bulan lainnya, sehingga berbuat kezaliman di bulan-bulan haram dilipat gandakan dosanya. Dan jika bulan-bulan haram dimuliakan dengan ibadah, dengan amal soleh, maka ibadah dan amal soleh itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ma'asyiral muslimin, agar supaya kita bersungguh-sungguh untuk menyambut dan mengisi bulan Zulhijjah dengan ibadah, dengan amal soleh, demi menjaga kesucian dan kehormatannya, sangat perlu untuk kita kenali keistimewaannya. Sangat perlu untuk kita tahu keutamaan bulan Zulhijjah. Agar kita yang direzekikan Allah berjumpa dengannya, memaksimalkan segala potensi untuk dapat beribadah dan beramal soleh di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Kita akan sebutkan beberapa keistimewaan bulan Zulhijjah. Keistimewaan yang pertama, bulan Zulhijjah adalah bulan yang diturunkan padanya ayat yang terakhir turun di dalam Al-Quran. Ayat yang terakhir turun di dalam Al-Quran adalah surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Inilah ayat yang terakhir turun di dalam Al-Quran. Setelah ayat ini enggak ada lagi ayat-ayat yang turun. Ayat ini turun untuk memberikan jaminan kesempurnaan ajaran Islam dan jaminan keridhaan Allah terhadap agama Islam. Sahabat-sahabat bergembira, bersukacita dengan turunnya ayat yang mulia ini. Kecuali satu sahabat yang menangis sejadi-jadinya, seperti menangisnya seorang anak kecil yang tidak menemukan orang tuanya atau dia merasa kehilangan orang tuanya. Sahabat-sahabat yang lain mendekati Abu Bakar As-Siddiq lalu bertanya kepadanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis sejadi-jadinya? Sementara kami semua berbahagia dan bergembira dengan turunnya ayat ini. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ayat ini telah turun untuk menyempurnakan ajaran Islam, menjamin keridhaan Allah terhadapnya. Ini berarti tugas baginda Nabi Muhammad SAW di dunia ini telah berakhir. Dengan kata lain,
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang dekat. Aku tak kuasa membayangkan bagaimana hidup tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak bisa membayangkan berapa lama lagi kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat aku tak kuasa menahan air mata. Sahabat-sahabat yang mendengarkan penjelasan dari Abu Bakar As-Siddiq ikut-ikutan menangis, sebab mereka tak membayangkan bagaimana kehidupan mereka ketika Nabi nantinya diwafatkan oleh Allah. Siapa yang akan menuntun, membimbing dan menguatkan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga turun di tanggal 9 Zulhijjah, di hari Arafah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbatul wada, dan ibadah haji yang dikerjakan oleh Nabi saat itu adalah yang pertama dan juga yang terakhir. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat ini, tidak lama kemudian beliau menghembuskan nafas yang terakhir, yaitu usia Nabi setelah itu hanyalah 3 bulan. Setelah turunnya ayat itu di bulan Rabiul Awal, Nabi menghembuskan nafas yang terakhir. Zulhijjah, Muharram, Safar, dan Rabiul Awal, 3 bulan. Ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum ajmain. Keistimewaan yang kedua, Allah menjadikan 10 hari pertama Zulhijjah sebagai objek sumpah di dalam Quran surat Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan hari-hari yang 10. Kalau kita lihat terjemahannya, walayal diartikan malam-malam yang 10. Kalau kita buka penjelasan para mufassir, kita lihat tafsir para ulama, misalnya di rumah kita ada kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dijelaskan bahwa layalin ashr itu tidak hanya bermakna malam tapi juga bermakna siang. Makanya terjadi khilaf di kalangan ulama, manakah yang lebih utama 10 hari pertama Zulhijjah ataukah 10 hari terakhir Ramadan? Nah, jawaban yang rajih, apabila ditinjau dari malam, maka 10 hari terakhir Ramadan lebih utama dari semua malam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam 10 malam terakhir Ramadan ada satu malam yang agung, malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar. Sedangkan ditinjau dari siangnya, maka 10 hari pertama Zulhijjah adalah 10 hari terbaik dari semua siang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam 10 hari pertama Zulhijjah ada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ala kulli hal, bahwa walayalin ashr adalah diantara maknanya 10 hari pertama Zulhijjah. 10 hari pertama Zulhijjah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu boleh menjadikan siapapun atau apapun sebagai objek sumpah. Maka di dalam Al-Quran Allah bersumpah demi pertalian antara bapa dan anak di surat Al-Balad. Allah bersumpah dengan tempat, bersumpah dengan Mekah. Allah juga bersumpah dengan binatang, wal adiyat. Allah juga bersumpah dengan An-Najm, bintang. Allah juga bersumpah dengan waktu. Di antaranya adalah wal fajar walayalin ashr. Allah boleh bersumpah dengan apapun, dengan siapapun. Apabila Allah menjadikan sesuatu sebagai objek sumpah, itu karena keagungannya, kemuliaannya, kedudukan makhluk tersebut, sesuatu itu
di sisi Allah Subhanahu wa taala yang agar supaya kita memberikan perhatian terhadapnya atau perenungan terhadapnya. Bedanya kita dengan manusia, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah saja, titik. Ya, tidak boleh ada nama yang lain. Maka sering kita dapati di antara kaum muslimin yang mudah-mudahan karena kejahilan atau ketidaktahuan, dan semoga Allah memaafkan kejahilan, yang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Ya. Dia mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allah, demi malaikat Jibril, demi, dan seterusnya. Maka kita katakan tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah, titik. Tidak boleh ada nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah kafir atau dia telah berbuat kesyirikan. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Dengan demikian, ketika 10 hari pertama Zulhijjah dijadikan objek sumpah oleh Allah, ini berarti keistimewaan yang utama, yang mulia dari bulan Zulhijjah, terutama 10 hari pertamanya. Keistimewaan yang ketiga, amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah sangat dicintai oleh Allah, melebihi amal soleh apa saja yang dikerjakan di hari-hari yang lain. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Yani min ashril awail min Zulhijjah. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melebihi dari hari-hari di 10 hari pertama Zulhijjah. Amal soleh apa saja yang bisa kita kerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah, baik itu yang nampak atau yang tersembunyi, baik itu berupa ucapan atau perbuatan, jika dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah, maka amal soleh itu sangat dicintai Allah melebihi amal soleh apapun yang dikerjakan di luar dari hari-hari tersebut. Inilah yang mengundang keheranan para sahabat, sehingga mereka bertanya, walal jihadu fisabilillah, apakah mengalahkan keutamaan berjihad di jalan Allah? Sebab dalam pengetahuan mereka tidak ada yang mengalahkan kedudukan amalan jihad. Sehingga terlontarlah pertanyaan tadi, walal jihadu fisabilillah, ya Rasulullah, apakah dengan sekedar membaca Quran di 10 hari pertama Zulhijjah mengalahkan keutamaan berjihad di jalanmu, di jalan Allah? Apakah dengan sekedar berzikir, berdoa, bersedekah, qiyamul lail di 10 hari pertama Zulhijjah itu mengalahkan keutamaan berjihad di jalan Allah? Jawaban Nabi, walal jihadu fisabilillah. Bahkan berjihad di jalan Allah pun terkalahkan keutamaannya. Illa, kecuali kharaja ar-rajul bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai'. Kecuali dia berjihad dengan hartanya dan dengan dirinya, kemudian tidak ada yang sampai kepada keluarganya kecuali berita dia telah syahid. Dengan kata lain, yang bisa mengalahkan keutamaan ibadah di 10 hari pertama Zulhijjah adalah mati syahid di medan perang. Hanya itu yang bisa mengalahkan pahala atau ketinggian amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Karena itulah ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, lakukanlah amal soleh apa saja di 10 hari pertama Zulhijjah. Baik itu ucapan atau perbuatan, nampak atau tidak nampak. Lakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Zikir, doa, baca Quran, berpuasa, qiyamul lail, duha, lakukan.
semua amal soleh, silaturahmi, berinfak, bersedekah dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita melangkah kepada keistimewaan berikutnya. Keistimewaan yang keempat. Keistimewaan yang keempat yaitu disyariatkan amalan khusus berpuasa 9 hari. Dari tanggal 1 hingga tanggal 9 Zulhijjah. Artinya ibadah puasa termasuk amal soleh, tetapi sangat ditekankan secara khusus untuk dilaksanakan dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Karena hari ke-10 haram berpuasa, hari raya, hari Idul Adha. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a min Zulhijjah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tidak mampu berpuasa 9 hari, boleh 8 hari. Enggak bisa 8 hari, boleh 7 hari. Enggak bisa 7 hari, boleh 6 hari, boleh 5 hari, boleh 4 hari, 3 hari, 2 hari. Dan jangan sampai kita tidak mengerjakannya walaupun sehari. Dan apabila kita hanya mampu melakukan 1 hari, maka pilihlah 1 hari itu di tanggal 9 Zulhijjah. Benar-benar kita nggak bisa berpuasa kecuali 1 hari. Dari tanggal 1 hingga tanggal 9 Zulhijjah hanya bisa puasa 1 hari misalnya. Ustaz, saya cuma mampu 1 hari aja dari 9 hari itu. Ya udah kalau gitu pilihlah tanggal 9 Zulhijjah. Karena berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah disebut juga dengan puasa Arafah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keutamaan khusus berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah atau puasa di hari Arafah. Dalam sabdanya, "Shaumu yaumi Arafah mukaffiruz dzunub sanatain, as-sana al-madiyah was-sana al-muqbilah." Puasa di hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Artinya, kalau hari Rabu nanti tanggal 27 Mei sebagai 10 Zulhijjah, berarti hari Selasa kita jalankan puasa tanggal 9 Zulhijjah. Dan kita akan mendapatkan keutamaan dosa diampuni 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Adapun keutamaan umum ibadah puasa sangat banyak sekali dalam pengabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa mustajab, amal soleh dilipat gandakan, dijauhkan dari api neraka, dan masih banyak keutamaan-keutamaan lain bagi yang membiasakan ibadah puasa. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita melangkah kepada keistimewaan berikutnya, yang kelima. Disyariatkan untuk menjalankan zikir mutlak. Zikir mutlak. Dari tanggal 1 Zulhijjah hingga tanggal 13 Zulhijjah. Zikir mutlak yang dimaksudkan adalah memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Di mana saja dan kapan saja. Tanpa dihitung jumlahnya, diperbanyak. Adapun takbir, tahlil, dan tahmid yang diperbanyak adalah apa yang diajarkan Nabi dalam doa atau dalam zikir yang sudah kita hafalkan bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini diperbanyak dengan mutlak.
Ya, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Dan 1 Zulhijjah itu mulai masuk ba'da maghrib di malam tanggal 1 Zulhijjah, karena pergantian hari dalam Islam di waktu maghrib. Sehingga nanti kalau 10 Zulhijjahnya hari Rabu 27 Mei, berarti malam Senin ba'da maghrib itu sudah masuk 1 Zulhijjah. Sehingga kita sudah mulai disyariatkan, disunnahkan memperbanyak zikir mutlak dengan lafaz yang kami bacakan tadi sebanyak-banyaknya di setiap waktu, setiap sikon, setiap tempat. Ya. Di rumah, di tempat kerja, di tempat rekreasi, sambil duduk-duduk, sambil berjalan, sambil tidur-tiduran, bagi muslimah sambil masak, sambil mencuci dan seterusnya. Ya, bisa membanyakkan lafaz tersebut dari malam tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum azan maghrib. Ya, sebelum azan maghrib. Ini namanya wirid mutlak. Adapun kemudian muqayyad, ya muqayyad itu artinya lafaz tadi khusus dibaca ba'da salat fardu. Khusus dibaca ba'da salat fardu. Dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah ba'da salat subuh. Ya, dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah ba'da salat subuh sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'da salat asar. Wiridnya muqayyad. Ini yang membedakan dengan Idul Fitri, sebab Idul Fitri wirid mutlaknya itu dari azan maghrib di malam tanggal 1 Syawal sampai khatib turun mimbar. Sampai khatib turun mimbar itu disunnahkan memperbanyak wirid tadi. Makanya silakan wirid sepanjang malam, ya, dan seterusnya. Adapun wirid muqayyadnya hanya 3 waktu sholat. Ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh. Hanya 3 waktu muqayyadnya. Nah, bedanya dengan Zulhijjah, mutlaknya dari malam tanggal 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah sebelum azan maghrib. Sedangkan muqayyadnya juga panjang dari tanggal 9 Zulhijjah ba'da sholat subuh, terus setiap sholat dibaca, ya, dibaca oleh imam, diikuti oleh jamaah sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'da sholat asar. Sayangnya banyak kita kaum muslimin meninggalkan wirid muqayyad khususnya di tanggal 9 Zulhijjah. Hanya melakukannya di malam takbiran atau di malam tanggal 10 Zulhijjah. Hanya dilakukan atau dimulai dari situ sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'da sholat asar. Sementara tanggal 9 Zulhijjah ditinggalkan zikir muqayyadnya. Ya, padahal dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah ba'da sholat subuh. Nah, lebih banyak lagi yang meninggalkan dari tanggal 1 Zulhijjah. Ya, tidak banyak dilafazkan wirid tadi. Padahal disyariatkan wirid mutlak dengan lafaz tersebut. Ya, sambil berjalan, sambil berkendaraan, sambil duduk, sambil tidur-tiduran, ya, dan seterusnya. Dasarnya atau dalilnya adalah firman Allah di dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka menyebut nama Allah di waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, kita buka tafsir. Waktu-waktu yang ditentukan itu dari tanggal 1 Zulhijjah hingga tanggal 13 Zulhijjah. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Keistimewaan lainnya adalah disyariatkan menjalankan ibadah haji di bulan Zulhijjah. Dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah bagi yang ingin mengambil nafar sani. Dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah disyariatkan menjalankan ibadah haji.
Kemudian ma'asyiral muslimin, keistimewaan berikutnya adalah disyariatkan bagi kaum muslimin untuk menghadiri pelaksanaan sholat Idul Adha dan berkurban setelahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah memberikan kepada engkau al-kautsar, nikmat yang sangat berlimpah. Saking berlimpahnya nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat-nikmat itu tidak bisa dicatat, tidak bisa dihitung. Lalu bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang tak tercatat dan tak terhitung itu? Fasholli lirabbika wanhar. Maka solatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ada makna umum, ada makna khusus. Makna khusus, fasholli lirabbika wanhar, sebagaimana penjelasan para mufassir, adalah melaksanakan sholat sunat Idul Adha, wanhar, dan berkurban setelahnya. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, dengan melaksanakan sholat sunat Idul Adha, berarti kita telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat lahiriah dan nikmat batiniah. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang menggabungkan dua amalan, amalan lahiriah dan amalan batiniah. Sehingga dengan pelaksanaan sholat Idul Adha, kita telah mewujudkan syukur kepada Allah atas nikmat lahiriah dan nikmat batiniah. Adapun berkurban setelahnya, maka kurban merupakan seutama-utama ibadah harta. Seutama-utama ibadah harta di hari kurban. Ya, tidak terkalahkan dengan ibadah harta lainnya. Begitu masuk hari kurban, maka ibadah harta berupa berkurban adalah ibadah harta terbaik. Maka dengan berkurban, berarti kita telah mewujudkan syukur kepada Allah atas nikmat dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat pekerjaan, nikmat penghasilan, ya. Wujud syukur kita atas nikmat dunia yang diberikan oleh Allah adalah berkurban. Sehingga dengan melaksanakan sholat sunat Idul Adha dan berkurban setelahnya, maka kita sedang mempersembahkan syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Selain itu kata para ulama bahwa ibadah kurban, ibadah harta ini adalah untuk menggeser posisi cinta kepada harta agar supaya semata-mata di hati kita hanya ada kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seringkali yang mendominasi hati kita dalam cinta adalah harta. Buktinya adalah banyak orang demi harta menghalalkan segala cara demi mendapatkannya. Banyak orang demi harta ibadah sholat ditinggalkan. Ini menunjukkan kecintaan kepada harta telah menggeser posisi cinta kepada Allah di hati. Dan karena itulah dengan berkurban kita ingin tunjukkan kepada Allah kecintaan kepada harta, kita geser sejauh-jauhnya dengan cara kita kurbankan harta itu dalam bentuk hewan kurban. Lalu kita tempatkan satu-satunya cinta hanya kepada Allah. Sehingga kecintaan kita kepada harta adalah karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengabarkan kepada kita, yati 'alan nasi zamanun ma yubaliya ar-rajulu min aina asabal mal inal halal awil haram. Akan datang satu zaman di mana manusia dalam upaya mendapatkan rezekinya tak peduli lagi caranya, halal atau haram tidak lagi menjadi pertimbangan. Ini tentu karena kecintaan kepada harta yang telah menggeser posisi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di hati. Nah, karena itulah harus dikorbankan harta itu dalam bentuk hewan kurban untuk menunjukkan cinta kita hanya kepada Allah. Kecintaan kita kepada harta karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain.
berkenaan dengan sholat Idul Adha, maka disyariatkan kaum muslimin seluruhnya, laki atau perempuan, untuk menghadiri pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya. Bahkan sampai para muslimah yang datang bulan pun tetap harus menghadiri pelaksanaan sholat Idul Adha. Mereka tetap duduk bergabung dalam saf-saf sholat, meskipun mereka tidak sholat. Ya. Mereka memperbanyak wirid ketika kaum muslimin melaksanakan sholat, maka mereka memperbanyak wirid yang kita sebut tadi. Ya. Nah, demi supaya muslimah-muslimah yang datang bulan tadi tetap dapat mendengarkan khutbah Idul Adha. Sayangnya hari ini, syariat ini banyak juga ditinggalkan oleh muslimah dengan alasan datang bulan, mereka maunya di rumah saja. Akhirnya setelah subuh mereka perpanjang lagi tidurnya. Ini keliru, ini salah. Yang benar adalah wujudkan syukur itu kepada Allah dengan menghadiri sholat Idul Adha, karena datang bulan sehingga tidak sholat Idul Adha, tetap mendapatkan pahala sholat Idul Adha karena hadir di dalam saf-saf sholat Idul Adha. Dan ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, disyariatkan atau disunahkan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha itu di area terbuka atau di lapangan, dan disebutlah dengan musolla, ya, tempat sholat. Namun jika tidak memungkinkan atau dengan sebab-sebab lainnya yang menjadi pertimbangan sehingga tetap dilaksanakan di masjid, maka tidak mengapa. Namun jika ada tempat yang lebih terbuka seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri pada waktu yang lalu, maka tentu itu yang lebih diutamakan untuk dilaksanakan sholat Idul Adha. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ya, kita sampaikan sedikit tentang serba-serbi hewan kurban sebelum kita tutup dan kita buka sesi berikutnya. Ya, sedikit saja ma'asyiral muslimin serba-serbi tentang hewan kurban, wanhar, dan berkurbanlah. Kurban dari kata koruba, yang artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah, maka berkurban berarti kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah kurban. Dan hukum pelaksanaan ibadah kurban ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, hukum berkurban adalah wajib. Pendapat yang kedua, dan pendapat ini adalah mayoritas ulama atau kebanyakan ulama, jumhur ulama, bahwa kurban adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, mendekati wajib. Kenapa mendekati wajib? Karena adanya sejumlah hadis yang menjelaskan celaan kepada yang tidak berkurban, padahal dia mampu. Ya, dan juga keterangan-keterangan hadis yang menegaskan bahwa kurban adalah sunnah bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sunnah naik menjadi sunnah muakkad karena ditemukan adanya celaan dan juga ancaman atau hinaan bagi yang tidak berkurban, padahal telah dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Baik, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, bahwa kurban ini hukumnya sunnah muakkad setiap tahunnya, ya, setiap tahunnya. Namun kenapa kita harus mengetahui wajib atau sunnah muakkad? Sebab ada konsekuensinya. Bagi yang mengambil pendapat kurban itu hukumnya adalah wajib, maka tidak boleh berkurban atas nama keluarga yang sudah meninggal dunia. Karena tidak ada lagi kewajiban bagi orang yang mati. Ini konsekuensi pertama. Adapun kalau mengambil pendapat kurban sunnah muakkad, maka semua ibadah harta yang hukumnya sunnah boleh dihadiahkan, boleh diatasnamakan keluarga yang meninggal dunia. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, bahwa apabila mengambil pendapat hukum kurban adalah wajib, daging hewan kurbannya tidak boleh
diperuntukkan atau diberikan kepada orang kafir, baik melalui jalur du'afa ataupun jalur hadiah atau kerabat. Nggak boleh diberikan, karena ibadah harta yang hukumnya wajib itu hanya diberikan kepada kaum muslimin, ya, seperti zakat, fidyah, kafarat, nazar, itu hanya diberikan kepada kaum muslimin, tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Adapun jika mengambil pendapat sunnah muakkad, maka daging hewan kurban boleh diberikan kepada orang kafir, baik melalui jalur du'afa ataupun melalui jalur hadiah. Kemudian ma'asyiral muslimin, bagi yang mengambil pendapat kurban itu wajib, maka cukup satu nama yang mewakili semua keluarga, sehingga satu nama itu bisa terus menerus. Ya, beberapa tahun-tahun yang lalu yang berkurban adalah nama atas nama ayah. Ya, tahun ini berkurban kembali lagi atas nama ayah. Tahun depan, tahun-tahun yang berikutnya selagi si ayah masih hidup, atas nama dia lagi. Ini kalau mengambil pendapat wajib. Adapun jika mengambil pendapat sunnah muakkad, maka nama itu boleh digilir. Ya, tahun-tahun yang lalu mungkin nama ayah, selanjutnya nama istri, nama ibu, nama anak, dan seterusnya. Apalagi jika di dalamnya ada nilai tarbiyah atau pendidikan, supaya anak-anak dengan diatasnamakan kurban padanya ditekankan, disampaikan bahwa budaya keluarga kita adalah cinta berkurban. Baik, ini adalah diantara konsekuensi saja. Ya, ala kulli hal, supaya kita kemudian tidak membenturkan antara pendapat Ustadz A dan pendapat Ustadz B, sebab ternyata memang ada dua pendapat tentang persoalan ini. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, waktu berkurban itu dimulai dari ba'da sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum azan maghrib. Namun waktu yang utama dan paling utama berkurban di 10 Zulhijjah pada sholat Idul Adha. Kenapa? Dikarenakan masuk di hari yang dijadikan sumpah oleh Allah 10 hari pertama Zulhijjah sebagai hari-hari terbaik yang amal soleh sangat dicintai Allah dibandingkan hari-hari lainnya. Nah, karena itulah diutamakan untuk dapat hewan-hewan kurban itu disembelih di tanggal 10 Zulhijjah. Namun jika kemudian penyelenggara kurban atau panitia kurban kewalahan menangani banyaknya hewan-hewan kurban yang harus disembelih, sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan semua penyembelihan di tanggal 10 Zulhijjah, dan akhirnya hasil musyawarah beberapa hewan kurban akan disembelih di tanggal 11 Zulhijjah, maka tidak mengapa hal itu terjadi. Bahkan yang disembelih di tanggal 11 Zulhijjah tetap dihukumi disembelih di tanggal 10 Zulhijjah selagi pengurban telah menyerahkan hewan kurbannya kepada panitia penyelenggara sebelum tanggal 10 Zulhijjah dan diserahin. Sehingga bukan karena sengaja menunda untuk dikerjakan di hari besoknya, melainkan karena banyaknya amanah hewan kurban yang harus ditangani, sehingga tidak cukup waktu dan tidak cukup kuat tenaga dan sangat memungkinkan untuk kemudian dipindahkan di hari berikutnya. Maka tetap insya Allah pahalanya tetap dihukumi pahala berkurban di tanggal 10 Zulhijjah. Sehingga kita misalnya berkurban, jangan kecewa kok hewan kurban saya nggak disembelih di tanggal 10 Zulhijjah. Tidak mengapa, sebab kita telah mendapatkan keutamaan berkurban di tanggal 10 Zulhijjah. Adapun waktu berkurban bisa pagi, bisa siang, bisa sore, dan bisa malam. Berdasarkan keumuman ayat di surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum, agar supaya mereka menyaksikan banyaknya manfaat untuk mereka. Kalau kita buka penjelasan para ulama tafsir tentang waktu berkurban berdasarkan ayat itu adalah bebas waktunya. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore,
bisa malam hari. Cuman utamakanlah memilih hari atau waktu yang banyak kaum muslimin bisa menyaksikan, bisa hadir. Karena kata Allah liyashhadu, agar supaya mereka menyaksikan. Ya, manafi'a lahum, banyaknya manfaat untuk mereka. Kemudian hewan kurban yang disyariatkan dikurbankan adalah bahimatul an'am, sebagaimana di surat Al-Hajj ayat yang ke-34, bahwa hewan kurban hanya dari 3 jenis hewan ternak, yaitu kambing dan sepupunya yaitu domba, kemudian sapi dan sepupunya yaitu kerbau, dan kemudian unta. Ya, selain ketiga jenis ini tidak menjadi hewan kurban. Jadi meskipun kita adalah pengusaha ayam ternak terbesar di Jawa Barat, tetap tidak dihukumi kurban dengan melaporkan kepada panitia saya mau kurban 100 ekor ayam. Tetap tidak dihukumi sebagai kurban yang punya keutamaan khusus. Saya mau kurbankan seekor sapi, tidak dihukumi kurban, hanya dihukumi sedekah biasa ketika dibagikan kepada kaum muslimin di hari-hari tersebut. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, untuk kambing usianya minimal setahun, untuk domba minimal 6 bulan, untuk sapi kerbau minimal 2 tahun, dan untuk unta minimal usianya 5 tahun. Lalu sebagai penutup untuk kesempatan ini karena waktu kita adalah bahwa yang sampai kepada Allah dalam syariat kurban bukanlah daging dan darah hewan kurban, tetapi tingkat ketulusan dan pengorbanan kita, takwa kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah daging dan darah dari hewan kurban itu. Yang sampai kepada Allah adalah takwa kita kepada Allah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berbuat ihsan dalam berkurban. Ihsan artinya berkurban yang terbaik dengan cara yang terbaik. Karena itulah ma'asyiral muslimin, jika kita mampu berkurban dengan seekor sapi, maka berkurbanlah dengan seekor sapi, jangan berserikat. Dan jangan berkurban dengan seekor kambing. Jangan sampai kita di dalam pikiran, yang penting berkurban. Padahal kita mampunya seekor sapi, tapi yang penting berkurban. Kita kemudian kurban seekor kambing. Apakah sudah dihukumi kurban? Iya, sudah dihukumi kurban, tapi kita belum ihsan dalam berkurban. Karena jangankan Allah yang maha tahu lahiriah dan batinnya kita, bahkan kita pun menakar bahwa kita bisa berkurban dengan seekor sapi dan itu tidak akan mengganggu ekonomi keluarga. Lalu kenapa kita berkurban dengan seekor kambing? Karena masih ada kecintaan pada harta. Itulah yang menghalangi kita. Maka ma'asyiral muslimin, Allah tegaskan, yang sampai kepada Allah itu bukanlah daging dan darah hewan kurban, tapi takwa kita kepada Allah. Persembahkanlah yang terbaik untuk Allah. Yang terbaik untuk Allah itu adalah yang paling kita mampu. Kalau ternyata kemampuan kita memang adalah seekor kambing, dan ini telah kita kumpulkan atau tabung uang kita dari beberapa bulan yang lalu untuk bisa berpartisipasi berkurban di hari kurban, maka boleh jadi kurban kita yang hanya seekor kambing bisa mengalahkan keutamaan kurban seekor sapi. Kenapa bisa demikian? Sebab mungkin seseorang berkurban dengan seekor sapi, itu tingkat pengorbanannya tidak berat. Karena boleh jadi dia seorang yang miliarder, banyak hartanya, banyak uangnya, mengeluarkan dana 30 juta, bahkan 100 juta untuk seekor sapi, itu seperti keluar uang 100.000 misalnya. Nggak terlalu, nggak ada sedikit pun rasa khawatir dikarenakan uangnya banyak gitu ya. Nah bedanya ada sebagian kaum muslimin itu 3.500.000 yang harus dia serahkan untuk kurban itu sampai kayak gemetaran tangannya. Ada banyak ketakutan-ketakutan ya.
Ada banyak hayalan-hayalan, uang ini bisa bayar ini, bisa bayar itu, bisa beli ini, bisa beli itu. Gak usahlah kamu berkurban dulu. Tapi dia lawan itu lalu dia berkurban dengan 3.500.000 untuk menjadi seekor kambing. Boleh jadi nilainya lebih besar di sisi Allah dikarenakan tingkat pengorbanannya lebih berat. Al-ajru ala qadri masyaqqih. Jadi balasan di sisi Allah itu adalah tergantung tingkat perjuangannya, tingkat pengorbanannya. Baik masyiral muslimin, masih banyak hal yang harus diurai, dibahas berkenaan dengan serba-serbi hewan kurban. Namun kita cukupkan sampai di sini. Jika ada hal lain yang perlu ditanyakan, didiskusikan, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tersampaikan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Iya, nama yang tercantum jika memang sudah balik dan berakal. Ya, kita sampaikan kepada istri kita, ini atas nama kurban kamu. Nah, nanti pada saat itu kemudian istri bisa dia menjalankan syariat tadi. Kecuali yang tidak dapat melakukannya, kita menjadi wakil terhadapnya. Misalnya anak kita yang belum mengerti, atau kemudian keluarga yang sudah meninggal dunia. Maka kita sebagai wakilnya, sama dengan badal. Ya. Fattakullah mastatatum la yukallifullahu nafsan illa usaha. Pertama, pilihan opsi wajib ataupun sunnah ini ya bukan sesuka hati kita, bukan tahun lalu kan saya ambil sunnah, hari ini tahun ini saya mau ambil wajib, enggak seperti itu. Pokoknya pilihan itu dibangun berdasarkan ilmu. Ya artinya karena kita mungkin mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang wajibnya kurban, sehingga akhirnya kita mengambil inilah yang menguatkan kita, maka itu yang kita lakukan. Nah apabila kemudian kan sebenarnya kembali ke hukum asal dulu, al-baqau makan ala makan. Hukum asalnya seutama-utama hewan kurban itu disembelih oleh pengurban sendiri. Dikelola, diurus oleh pengurban sendiri. Dan apabila kemudian dia tidak bisa mengurus hewan kurbannya, maka dia boleh meminta orang lain mengurusnya. Lalu kemudian dia boleh memberikan upah kepadanya, atau si penjagal atau pengurus ini boleh meminta upah dari pengelolaan itu, tetapi upahnya tidak boleh diambilkan dari sedikit pun hewan kurban. Nah, ini hukum asalnya. Sehingga praktek yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi setelah sholat idul mereka pulang ke rumahnya, mereka sembelih masing-masing hewan kurbannya, lalu mereka petakan. Pemetaannya, distribusinya ada disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 28 bagian akhir, fakulu minha wa'at imul ba'isal fakir. Ya ambillah sebagian dari hewan kurbanmu untuk dirimu dan keluargamu, lalu berikan kepada yang membutuhkan, baik melalui jalur hadiah ataupun jalur du'afa. Ya kita berikan kepada yang membutuhkan. Nah ini kalau pengelolaannya adalah memang kita qadir terhadapnya, penguasaan sepenuhnya adalah kita. Apabila kemudian kita serahkan kepada wakil, kepada lajnah panitia, maka itu sudah di luar kemampuan kita. Ya tinggal selanjutnya yang kita bisa lakukan adalah bahwa ketika kita menyerahkan hewan kurban tadi kepada panitia, maka tidak atas nama yang sudah meninggal dunia dan tidak atas nama keluarga-keluarga yang lain, cukup kita sebagai kepala keluarga dan itu sudah mewakili semua anggota keluarga kita dari sisi pahalanya juga. Adapun kemudian distribusinya, maka itu sudah di luar dari kemampuan kita. Di luar dari kemampuan kita. Sebab tentu konteksnya hari ini tidak bisa kita lakukan menyembelih hewan kurban kita sendiri-sendiri. Disebabkan karena ya tentu area perumahan kita tidak sebagaimana dahulu. Di mana mereka ya areanya tanah dan seterusnya, kita kan komplek nih. Mesti terpusat untuk tempat penyembelihan. Kalau mereka masing-masing di belakang rumahnya mereka sembelih, lalu ya ditanam kotoran segala macam. Kalau kita nggak bisa, kita mesti harus terpusat, dan supaya terpusat ini tidak berebutan tidak apa, maka perlu diorganisir. Maka organisir inilah dikelola oleh DKM, ya dikelola oleh DKM atau panitia hewan kurban. Nah mereka yang mengelolanya, maka kita bertawakal kepada Allah kemudian apa yang dilakukan oleh mereka, dan kita kedepankan husnuzon dengan semua pengelolaan yang dilakukan oleh panitia kurban. Allahu a'lam bishawab. Ya. Hanya saja kepada panitia kurban kita boleh request, misalnya tolong nanti ini sekian saya mau ambil, misalnya pahanya atau kepala, boleh di request kalau memang ketentuannya dari panitia bisa.
Ya, kalau tidak ya udah kita tawakal aja, serahin aja sepenuhnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal alihi wa sahabati ajmain amma ba'du. Apabila kemudian dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah adalah jatuh tempo hutang kita, ya, dan dana yang kita miliki adalah dana yang juga merupakan sejumlah hutang yang harus kita bayarkan di waktu itu, dan juga menjadi nilai untuk satu hewan kurban seperti kambing misalnya. Mana yang harus kita dahulukan atau kita utamakan? Yang pertama adalah kita kaitkan dengan kemampuan diri kita. Kemampuan diri kita itu adalah yang paling kita mampu, tidak terbebani, sebab untuk ketaatan kepada Allah al-wujubu ma'al istita'ah. Kewajiban dalam syariat Islam itu adalah berdasarkan kemampuan. Kita mampu untuk itu, dan tidak ada kewajiban kalau kita tidak mampu. Haji wajib, tapi kalau kita nggak mampu, gugur kewajiban itu. Sama dengan kurban. Ya, kalau kita mampu, laksanakan. Kalau tidak mampu, maka tidak ada celaan. Ya, tidak ada celaan. Namun ketika kita memiliki semangat untuk berkurban, namun juga ini adalah jatuh tempo, maka kita mengukur diri kita bahwa kalau saya diberikan kelonggaran oleh si pemilik piutang ini, insya Allah saya bisa lunasi mungkin 2-3 minggu ke depannya atau bulan depan. Maka kita tetap pengen menjalankan syariat kurban, namun kita tidak terbebani dengan hutang yang jatuh tempo itu. Sehingga kita katakan kepada si pemilik piutang, apakah boleh diberikan kelonggaran pembayaran, misalnya di bulan depan atau beberapa minggu setelah ini. Nah, jika dilonggarkan, maka kita bisa menjalankan syariat kurban. Ya, menjalankan syariat kurban. Tapi kalau kemudian ternyata tidak dilonggarkan karena si fulan juga sangat membutuhkan bayaran, ya sangat membutuhkan piutangnya untuk hajat-hajat dia dan keluarganya, maka lebih utama kita utamakan itu, karena ini berkaitan bukan hanya dia adalah perkara yang disyariatkan oleh Allah, tapi juga berkaitan dengan haknya manusia. Dan ini harus diutamakan karena di sana ada hak Allah untuk kita berbuat baik kepada manusia yang sudah berbuat baik kepada kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan juga ada haknya manusia secara khusus yang telah memudahkan urusan kita melalui pinjaman hutang tanpa riba misalnya. Maka kita lebih wajib untuk memudahkan urusan dia. Ya, dan adapun kurban, karena setelah itu kita nggak bisa lagi berkurban, maka ya tidak mengapa, gugurlah kewajiban. Andaikan hukumnya wajib, gugur kewajiban kita berkurban. Andaikan hukumnya juga sunnah muakkad, lebih ringan lagi, ya lebih ringan lagi. Baik, jadi utamakan hutang. Tapi kalau kita tetap pengen semangat berkurban, coba dulu untuk minta kelonggaran. Ya, kalau diberikan kelonggaran, maka kita dapatkan kedua-duanya. Karena ibadah kurban ini dibatasi dengan waktu, hanya 4 hari saja. Ya, tidak bisa dilakukan di hari-hari yang lain. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik, mari kita cukupkan dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.